Kesel banget deh rasanya. Aku di PHK loh ini, gara-gara pekerjaanku dialihkan ke teknologi. Ya jelas aku kalah dong ya sama teknologi. Mereka lebih cepat, lebih efisien, lebih rapi, lebih otomatis. Aku cuma manusia yang ada cuma serba salah. Dah lah kalau gini caranya semua pekerjaan dialihkan ke teknologi. Dah kita nggak ada pekerjaan lagi, mending jadi pengangguran. Mengeluh, takut, tidak percaya diri, mudah menyerah, otomatis satu kata kunci yang ada yaitu gagal. Kita akan membahasnya lebih jauh, namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elsa Angelina Hendraong dari Universitas Negeri Yogyakarta. Sudah tidak asing lagi bukan bagi kita mendengar berbagai keluh kesah yang dirasakan di era ini. Saat ini kita berada di zaman yang menuntut konektivitas di segala hal atau sering disebutnya dengan Internet of Things (IoT). Selain IoT, muncul juga pembaharuan lain di era ini seperti Big Data, percetakan 3D, kecerdasan buatan, kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, robot, dan mesin pintar. Ya, era inilah yang disebut sebagai era yang ditakuti oleh kebanyakan manusia, yaitu era revolusi industri 4.0. Banyak sekali kekhawatiran yang dirasakan di era ini. Salah satunya adalah kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan, karena semua sistem pekerjaan berubah menjadi otomatisasi. Otomatisasi merupakan penggantian dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak membutuhkan lagi pengawasan manusia. Inilah sebabnya para pekerja di Indonesia mulai mengkhawatirkan eksistensi mereka. Karena disinilah akan terjadi yang namanya degradasi manusia atau minimnya peran manusia. Dikutip dari berita CNBC Indonesia, tercatat sebanyak 50.000 karyawan bank di PHK akibat kehadiran teknologi yang menggantikan tugas mereka. Tidak menutup kemungkinan hal ini juga bisa menjadi ancaman tersendiri bagi para tenaga administrasi yang mulai cemas akan pergantian sistem pekerjaan ini. Semakin jelas bahwa apa yang dilakukan oleh tenaga administrasi saat ini bukanlah suatu pekerjaan yang sulit dan dapat dengan mudah digantikan oleh teknologi. Perkembangan teknologi, cepat atau lambat, tetap akan menggerus tenaga kerja manusia di berbagai sektor pekerjaan termasuk di bidang perkantoran. Untuk itu, menjawab berbagai keluh kesah yang ada, muncullah sebuah terobosan baru yang disinyalir merupakan respons terhadap revolusi industri 4.0. Super Smart Society. Sebutan ini sedang ramai sekali diperbincangkan di seluruh penjuru dunia karena konsepannya yang menarik perhatian. Super Smart Society atau kemudian dikenal dengan sebutan Society 5.0 dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya revolusi industri 4.0. Harapan adanya konsepan ini adalah manusia menjadi aktor penggerak yang mampu menguasai dan mengendalikan teknologi, bukan lagi teknologi yang menguasai manusia. Hal ini diiakan oleh Jack Ma, seorang pebisnis e-commerce yang menyatakan bahwa teknologi hanyalah supporting system yang membantu hidup kita lebih sejahtera dan membuat pekerjaan kita lebih efisien. Jelas, konsep ini sedikit melegakan kita ya. Kita tidak perlu lagi cemas dan khawatir untuk bersaing dengan teknologi. Namun, apakah dengan sebuah konsepan saja itu cukup untuk menjamin kita di kedepannya? Tentu saja jawabannya tidak. Terlebih lagi bagi para tenaga administrasi yang sangat erat kaitannya dengan sebuah perkembangan teknologi. Untuk itu, di sini saya bagikan tips terkhusus bagi para tenaga administrasi agar siap menghadapi Society 5.0 nantinya. Saya merangkumnya menjadi 3 daya. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah daya juang. Seiring perkembangan zaman, teknologi menuntut kita untuk lebih adaptif terhadap perubahan. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut para tenaga administrasi untuk bekerja lebih cepat. Menghadapi perkembangan tersebut, dibutuhkan sebuah kesiapan dari seorang tenaga administrasi.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang tenaga administrasi untuk mempersiapkan diri dan melihat apa saja ya yang dibutuhkan kantor di masa mendatang. Oleh karena itu, mulai dari sinilah tenaga administrasi harus menumbuhkan daya juang mereka dengan semangat yang tinggi agar menjadi sumber daya manusia yang berkompeten dan unggul di era Society 5.0 nantinya. Yang kedua adalah daya saing. Digitalisasi Society 5.0 masih tetap akan menggeser peran tenaga manusia meskipun tidak separah di revolusi industri 4.0. Untuk itu, agar dapat bertahan, dibutuhkan daya saing yang tinggi, juga strategi untuk menumbuhkan inovasi agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Dikutip dari Suwarno 2019, dibutuhkan 4C untuk dapat bertahan di abad 21 ini. Sumber daya manusia harus mampu menjadi communicators, creators, critical thinkers, collaborators, dan saya menambahkan satu lagi yaitu connectors. Yang terakhir adalah daya tahan. Hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan luas dan keterampilan yang unggul yang mampu bertahan di era Society 5.0. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya, tidak hanya seputar di dalam kantor saja, melainkan juga dunia luar kantor. Kembangkan dan tingkatkan segala kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, terlebih lagi yang berhubungan dengan teknologi. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang tenaga administrasi yang unggul dan berkompeten di era Society 5.0 nantinya, dibutuhkan 3 daya ini: daya juang, daya saing, dan daya tahan. Ada pepatah yang mengatakan, dunia berubah, kita harus ikut berubah jika tidak ingin tertinggal dari Najwa Shihab. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.